Ibu, ini restoran ramah lingkungan yang aku invest buat Brandon. Kali ini, aku diam-diam menjemput Anda buat kasih dia kejutan. Suamiku, restoran ini buat aku. Iya dong, aku bakal jadi CEO grup Prakarsa. Selama kamu nurut, apapun yang kau mau, akan aku turuti. Suamiku, kamu baik banget. Aduh Wanda, kamu orang terkaya di Batavia, tapi kamu gak pernah ngerendahin Brandon, sehingga dia punya restoran. Ibu sangat berterima kasih sama kamu. Kita keluarga, gak perlu gini. Brandon baik ke aku, jadi semua ini layak buatnya. Pas ulang tahun Brandon nanti, aku bakal kasih dia ngurus grup Prakarsa. Ibu, aku udah pesan makanan kesukaan ibu. Coba ya. Ini makanan Anda. Bukannya baru dipesan, kenapa udah keluar? Ayo bu, ini ikan rebus kesukaan Anda. Dimakan ya. Wanda, ikan ini dibekuin ya. Apa? Ini bukan ikan segar yang dimasak. Ibu jangan makan dulu. Pelayan, panggil manajer kalian. Kak Stacy, tamu meja 10 memanggil Anda. Iya, sebentar. Suamiku, lagi ada masalah nih, kumatiin dulu. Aku cinta kamu. Muah. Ribut apa sih? Ini restoran naungan grup Prakarsa. Berani banget kalian bikin keributan di sini. Kenapa sajikan ikan beku ke tamu? Ini cara grup Prakarsa ngajarin kalian kerja. Oh, kami lupa panasin microwave-nya. Kalian nyajin makanan cepat saji. Terus kenapa? Kalau dipanasin lagi, masih bisa dimakan kan? Aku nggak punya waktu masak dari awal. Di situ jelas tertulis harusnya makanan segar, tapi kalian malah kasih makanan beku. Masih cari alasan. Jadi, kamu sama si tua ini sok pilih-pilih makanan. Pengen makan makanan yang mewah ya? Dengar ya, ikan ini nggak bisa diganti. Ditambah biaya listrik dan makanan. Kamu harus bayar 6 juta. Kalau nggak bayar hari ini, jangan harap bisa keluar. Sebongkah ikan beku, kamu hargai 6 juta? Apa bos kalian ngajarin kalian kayak gini? Terus kenapa? Aku bos cewek di sini, istri CEO grup Prakarsa. Apa? Kamu bos cewek? Istriku, aku mau buka satu restoran. Boleh nggak kamu kasih aku 1 miliar? Kenapa kamu tiba-tiba mau buka restoran? Isu keamanan pangan lagi serius. Aku mau buka restoran ramah lingkungan. Jadi kita nggak khawatir soal makanan cepat saji. Ya udah, nanti aku kasih. Pas restoran udah buka, aku ajak ibu coba. Oke, terserah kamu saja. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Sana. Direktur Wanda, kasih uang segitu ke suami Anda. Apa Anda nggak takut dia? Gak apa-apa, yang penting dia selalu baik ke aku. Lagi pula, semua aset masih atas namaku. Aku bisa ambil kapanpun. Brandon minta 1 miliar sama aku. Bukan buat restoran ramah lingkungan, tapi buka bisnis gelap dan gak hidupin pelakor. Gak bisa. Aku harus tanya dia. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Suamiku, coba datang ke restoran. Dua pecundang ini bikin keributan karena mau makanan mewah. Siapa yang berani ganggu istriku? Tunggu aku. Aku bakal ke sana. Oke. Itu suara Brandon. Dia beneran selingkuh dariku. Heh, kalian gak punya cowok ya? Sampai cewek murahan dan nenek ini nekat makan gratis di sini. Biar ku beritahu, suamiku adalah CEO grup Prakarsa. Ini adalah restoran berkelas milik grup Prakarsa. Sampah rendahan kayak kalian mana layak? Betul, bos cewek kami adalah istri CEO grup Prakarsa. Apa kalian pantas bikin keributan? Emang, 2 hari lalu ada influencer yang datang ke restoran dan berdebat dengan bos cewek kami. Akhirnya kakinya dipatahin dan para netizen ngeboikot dia. Beraninya kalian sembarangan di sini? Oke Brandon, kamu udah manfaatin status yang aku beri buat manjain pelakor dan ngerusak reputasi grup Prakarsa. Wanda, kita nggak salah restoran. Ini bukan restoran putraku kan? Ibu mertua milih curiga salah restoran daripada percaya Brandon selingkuh. Apalagi ngebiarin si pelakor nipu tamu. Ya, di mata kami, Brandon selalu jadi pria baik yang jujur, berbakti, dan sayang sama istrinya. Tapi nggak disangka, selama ini dia cuma pura-pura. Bentar lagi suamiku datang. Tamatlah kalian. Oke, aku penasaran. Apa yang bakal dia lakuin ke aku pas dia datang nanti? Cewek
Sial, pengen banget ketemu suamiku ya? Aku tahu. Maksudku, mana mungkin ada yang ributin makanan cepat saji di zaman sekarang. Ternyata kamu tahu suamiku, CEO grup prakarsa. Kamu rekayasa keributan buat ngerayu dia kan? Iya tuh, ngapain sih pilih-pilih makanan dan bikin bos cewek kami marah? Emang, dasar gak tau malu. Biar ku beritahu, suamiku cuma cinta sama aku. Dia tuh cowok baik. Dia nggak bakal tertarik sama cewek murahan kayak kamu. Guys, coba lihat jalang menjijikan ini. Dia sengaja ngajak nenek tua ini makan di restoranku. Terus ngeluh makanan kami, makanan cepat saji yang terlalu mahal. Dan gak mau bayar, malah mau jual diri buat lunasin utang. Matiin kameranya, kamu melanggar hak citra diri. Pas tahu aku ada di sini, jadi malu ya buat ngelakuinnya. Dia juga bilang mau nunggu suamiku datang buat nanganin. Aku udah rekam wajah cewek jalang ini. Semuanya hati-hati ya, jangan sampai suami kalian direbut sama dia. Jangan keluar kalau nggak mampu. Ngapain malah bikin restoran orang lain rugi? Emang tuh, ini adalah restoran berkelas. Kalau nggak mampu, ngapain datang ke sini? Udah makan masih mau jual diri buat bayar. Kalau butuh uang, jual diri aja di luar. Ngapain ngerayu suami orang? Kalian, Kami pesan ikan rebus, tapi ikannya ikan beku dari kulkas. Bahkan masih ada esnya. Buat makanan cepat saji gini, dia patok harga 6 juta. Kayaknya beneran ada esnya. 6 juta buat makanan cepat saji. Kalian mau ngerampok ya? Kami sedang melindungi hak para konsumen. Kalau masalah gini aja nggak bisa ditangani, suruh suamimu yang bicara sama kita. Beraninya nyebut suamiku? Biar ku beritahu, suamiku kasih restoran ini ke aku. Aku Stacy Wardani yang berkuasa. Berapapun harga yang kubuka, kamu harus bayar. Namamu Stacy? Namamu Stacy? Iya, aku Stacy, bos cewek di restoran ini. Jangankan makanan cepat saji, aku kasih kotoran pun, kamu tetap harus bayar. Stacy? Alamat rumahnya benar kok. Ini pasti ulah Brandon. Dia tulis nama sembarangan buat ngejaga privasi. Suamiku, ini kamu yang beli. Paketnya salah kirim, nggak usah peduliin. Ternyata paket itu bukan salah kirim. Tapi Brandon udah lama selingkuhin aku dan aku malah terjebak dalam pernikahan munafik ini. Dan mengira Brandon cinta sama aku. Ini benar-benar konyol. Weh, kamu pura-pura tuli ya? Kalau kamu beneran gak bayar hari ini, bersujudlah dan sembah aku. Jangan harap kamu dan nenek tua ini bisa keluar dari sini. Mending kamu tunggu Brandon. Dan tanya langsung ke dia, siapa sebenarnya dua orang ini di depanmu? Jir, dasar jalang. Kamu beneran ngincer suamiku. Kamu bahkan sampai tahu namanya. Merayu suamiku ya? Kupukul kamu sampai mati. Biar ku peringatkan. Kalau kamu berani pukul aku, jangan harap restoran ini bisa jalan. Apa-apaan sih kamu? Berani ngancam aku? hentikan. Aku ibunya Brandon. Kamu bilang siapa? Ibunya Brandon? Benar. Putraku nggak mungkin tertarik sama kamu. Dan dia nggak mungkin suamimu. Ibu. Dasar nenek tua. Ibu. Orang udik yang nggak mampu bayar makanan cepat saji kayak kamu, beraninya ngaku jadi ibu suamiku. Najis. Kamu berani mukul mertuaku. Aku bakal bikin kamu bayar 100 kali lipat. Aduh, aku takut banget. Cewek murahan kayak kamu ini, apa bisa bikin istri CEO kayak aku bayar 100 kali lipat? Ibu, jantung ibu sakit ya? Obat. Mana obatnya? Obatnya. Ibu, Apalagi ini? Nggak bisa makan mewah. Ngaku jadi keluarga suamiku tapi nggak berhasil. Sekarang pura-pura sakit biar dapat uang. Kamu nggak mungkin ngira kamu bisa lolos gitu aja kan? kamu balikin obatnya. Lepasin aku. Dia beneran ibunya Brandon. Apa Brandon nggak pernah bilang kalau ibunya punya sakit jantung? Sayang, ibuku baru saja operasi jantung. Aku harus jagain dia beberapa hari, jadi nggak bisa nemenin kamu. Ya udah, suamiku
Begitu udah beres, kamu harus kasih aku kompensasi. Dasar manja. Aku kasih kompensasinya sekarang. Jadi nenek tua ini beneran ibunya Brandon? Gak mungkin. Suamiku bilang ibu mertuanya dioperasi di kampung dan udah sembuh. Mana mungkin nenek tua ini ibunya? Mana mungkin tubuhnya lemah banget? Biarpun udah dioperasi penyakit jantung nggak boleh dipicu. Cepat kasih obatnya ke aku. Kalau nggak, kamu dan restoranmu nggak bakal selamat. Cih, suamiku nelpon nih. Lihat aja bakal kubongkar kedok kalian. Halo sayang. Aku kena macet di jalanan. Gimana keadaan di sana? Suamiku, tahu nggak betapa gilanya mereka? Si tua itu bilang dia ibumu. Apa? Ibuku? Jangan bercanda. Ibuku baik-baik saja di kampung. Kalau dia datang, kenapa dia nggak kasih tahu aku? Dengarkan, ibu mertuaku ada di kampung. Brandon, ibu. Bentar, suara tadi kenapa mirip banget sama Wanda? Ada masalah apa di sana? Suamiku, biar aku yang kasih pelajaran ke mereka. Aku tunggu kamu datang ya. Oh, tadi bukan Wanda kan? Dia sadar aku selingkuhin dia. Gak mungkin. Wanda harusnya ada di rumah. Aku pasti salah dengar. Suamiku adalah CEO grup prakarsa yang terhormat. Nenek tua yang kayak pemulung ini sama sekali nggak pantas jadi ibunya suamiku. Dasar idiot yang nggak punya otak. Kalian bahkan berani berbohong kayak gini. Diam. Ibu mertuaku ngebesarin Brandon sendirian. Dia udah kerja keras dan hidup susah, tapi kamu malah mencacinya. Kamu nggak takut kena masalah kalau Brandon tahu? Dasar jalang. Kayaknya kamu udah susah payah nyelidikin suamiku ya. Pelakor kayak kamu berani mukul aku. Nggak takut kamu bernasib sama kayak Brandon ya? Siapa maksudmu pelakor? Kenapa? Udah ngaku-ngaku jadi ibunya suamiku, sekarang masih ngaku-ngaku jadi istrinya CEO grup prakarsa. Mendingan kamu ngaca deh. Mau kamu telanjang, berdiri di hadapan suamiku, dia nggak akan tertarik sama kamu. Jelaslah, Kak Stacy adalah Nyonya Sanjaya yang sebenarnya, istri CEO grup prakarsa. Orang udik kayak kamu nggak punya hak ngerebut suaminya Kak Stacy. Aku nggak pernah ketemu cewek nggak tahu malu kayak kamu yang rela jadi pelakor. Kak Stacy, menurutku dia pantas dikasih pelajaran. Stacy, aku harus apa supaya kamu mau kasih obatnya? Mau obatnya ya? Oke, berlutut dan minta maaf. Kalau kamu mau nenek tua ini mati, nggak dilakuin nggak apa-apa kok. Ya udah, bakal aku lakuin. Kuharap kamu tepati omonganmu. Wanda, jangan berlutut. Gak apa-apa, Ibu, jangan banyak ngomong dulu. Jaga stamina Anda. Maaf, aku bersalah. Kumohon kasih obatnya. Udah cukup kan? Belum. Kamu sama sekali nggak tulus. Kalian keterlaluan. Begitu putraku datang, kusuruh dia. Ibu, jangan banyak bergerak. Tarik nafas ya, tarik nafas. Ibu, tarik nafas ya. Stacy, cepat kasih obatnya ke aku. Cih, orang tua menderita gini aja, si nenek tua masih hidup. Kayaknya kalian cuma mau nipu aja. Mana meyakinkan banget lagi. Kamu tuh mau apa lagi sih? Bukannya kamu keberatan soal ikan cepat saji itu? Makan itu. Dan ku berikan obatnya. Kamu... Jangan.
Jangan. Brandon, perlakukan Wanda dengan baik ya. Jangan lakuin hal yang bikin Wanda sedih. Kalau enggak, kita putus hubungan. Ibu, aku berjanji padamu, nggak bakal ngecewain Wanda seumur hidupku. Ibu, ibu mertua selalu perlakuin aku kayak anak kandungnya. Aku nggak bisa biarin dia kenapa-napa. Berani bikin keributan di restoran milik CEO Grup Prakarsa. Kamu pantas diperlakuin kayak binatang. Kak Stacy benar. Tadi kamu keberatan karena bilang ini makanan cepat saji. Sekarang, kenapa makannya lahap banget? Kak Stacy pantas jadi istri CEO. Dia kasih pelajaran ke orang satu persatu. Stacy, kamu dan Brenda bakal bayar penghinaan hari ini 100 kali lipat. Aku udah lakuin yang kamu suruh. Sekarang cepat kasih obatnya. Kamu benar-benar tolol, bisa-bisanya percaya. Aku kan cuma bohong. Kamu, Oh, oh. Ibu, Anda kenapa? Jangan sampai Ibu kenapa-kenapa. Ibu, Ibu, kumohon, tolong panggilkan ambulans. Ibu mertua aku pernah operasi jantung. Kalau nggak ditolong bisa terlambat. Dia bisa mati, beneran bisa mati. Coba aja kalau berani. Kalian nggak bisa lihat kalau mereka cuma acting. Kalian nggak beneran percaya kan? Siapapun yang berani nelpon 119 berarti melawan istri CEO. Stacy, kamu pasti tahu betapa berbaktinya Brandon. Kalau hal buruk terjadi pada ibu mertuaku hari ini, kamu bakal tanggung akibatnya. Tentu saja aku tahu, suamiku anak yang berbakti. Sayangnya, nenek tua ini bukan ibu mertuaku. Mati atau enggak, apa hubungannya sama aku? Kamu... Hah? Ibu, Anda sudah sadar. Ayo kita ke rumah sakit. Wanda, maaf ya. Ibu, jangan ngomong kayak gitu. Bertahan ya. Aku bawa ibu ke rumah sakit. Maaf. Ibu, ibu, ibu. Kak Stacy, nenek tua itu kayaknya beneran mati. Kak Stacy, kita harus gimana? Kan mereka yang datang dan ibu di restoranku. Mati pun bukan urusanku. Lagian, suamiku Brandon adalah CEO Grup Prakarsa. Ada dia yang lindungi aku. Buat apa aku takut? Stacy, kamu bikin ibu mertuaku meninggal. Kamu bakal kututup pakai nyawamu. Lepaskan aku. Suamiku adalah CEO Grup Prakarsa. Brandon emang CEO Grup Prakarsa. Tapi apa kamu tahu siapa yang kasih semua itu ke dia? Kalian, cepat singkirin cegil ini. Sialan, beraninya kamu nyakitin bos kami. Kalian, cepat beri dia pelajaran. Dasar jalang, orang lain bahkan gak pernah pukul aku sejak kecil. Kamu bakal rasain akibatnya hari ini. Habisi dia. Stacy, kamu udah mencelakai ibu mertuaku. Aku pasti bakal bikin kamu nyesal. Jelas-jelas kamu yang bawa nenek tua sakit ini ke sini buat nipu. Kematiannya membawa sial di tempat ini. Nenek tua yang kamu sebut itu adalah ibu kandung Brandon. Brandon gak bakal lepasin kamu. Hidup manismu udah berakhir. Diam, dasar jalang. Masih berani provokasi hubunganku dan suamiku. Sampah kayak Brandon. Bakal kuberikan padamu kalau kamu suka. Tapi kamu udah permainin aku. Kamu dan Brandon akan tamat. Aku bakal penjarain kalian. Najis. Masih aja ngelantur. Suamiku udah mau sampai. Biar ku habisi kamu. Kamu bahkan gak teriak. Kayaknya gak cukup sakit ya. Stacy, kamulah yang seharusnya mati. Begitu Brandon sampai, tanya ke dia siapa aku. Dasar cegil. Masih berani ngancem aku. Mati kamu. Mati kamu. Direktur Sanjaya datang.
Kalian ngapain?